wabarakatuh. Jadi kalau misal kita mau mempelajari ilmu balaghah, syarat yang pertama sebelum masuk mempelajari balaghah, jadi kita itu harus paham dulu nahwu shorof gampangnya. Jadi kan balaghah itu merupakan bagian ketiga dari ilmu bahasa. Ya syarat mutlak gampangnya sih untuk bisa mencapai balaghah, ya nggak menjadi syarat mutlak juga sih ya. Ya setidaknya itu ada sedikit pengetahuan mengenai ya gramatika bahasa Arab, nahwu shorof. Terus ilmu balaghah di sini ya sifat sifat pengembang dari bahasa Arab itu sendiri. Ya, maka manfaat ilmu balaghah ini, ya kalau kita misal jadi penulis, manfaatnya apa? Ya kita akan bisa menulis bahasa Arab dengan padat, singkat, dan pesan-pesan yang mau disampaikan itu mengena, dan susunan yang dipakai juga sangat rapih ketika kita mampu atau menguasai dalam ilmu balaghah. Nah, sehingga yang menjadi objek dari ilmu balaghah adalah apa? Ya Al-Quran, Al-Hadis, kata-kata yang berbentuk bahasa Arab, terus berupa syair-syair Arab, prosa juga. Nah, itu merupakan objek kajian dari ilmu balaghah. Nah, terus kesempatan kali ini ya saya sedikit hanya menjelaskan fungsi dari ilmu balaghah, manfaatnya, dan asas-asas yang dibangun dalam ilmu balaghah. Nah, yang terus di sini nas'ah ilmu balaghah, itu kemunculan atau perkembangan ilmu balaghah. Atau ya siapa sih peletak dan mengembangkan ilmu balaghah? Nah, maka asas atau dasar ilmu balaghah ntar dibagi menjadi dua. Itu macam yang pertama yaitu ad-dzauq al-fitri, itu rasa yang bersifat bawaan. Alladzi huwa marjiul awal fil hukmi 'alal fununi al-adabiyyah. Itu rasa yang bersifat bawaan, yang mana dengan itu menjadi standar untuk menilai sebuah seni sastra. Ya, dzauqnya itu rasa ketika memahami konteks bahasa Arab. Dari situ yaitu ada nilai dari balaghah itu. Pakainya insting itu, rasa itu. Yang itu asas yang pertama. Nah, terus asas yang kedua yaitu apa? Al-basiratu an-nafadatu, yaitu kepekaan yang sangat kuat yang terdapat pada diri seseorang. Apa terus? Litubna 'alaiha ahkamun yatma'innul aql ila jidaratiha. Yang mana dengan al-basiru an-nafadah tadi itu akan terbentuk sebuah penilaian yang akan diterima oleh akal. Kayak gitu. Nah, kemudian ilmu kalam. Siapa sih yang mengembangkan ilmu balaghah? Siapa sih yang mengembangkan ilmu balaghah? Nah, di sini para ulama yaitu berbeda pendapat mengenai siapa yang mengembangkan ilmu balaghah. Nah, ada yang mengatakan itu ulama yang mengembangkan balaghah itu ada ulama namanya Al-Jahid. Dia mempunyai kitab Al-Bayan wa Tabyin. Nah, terus ada lagi Al-Jurjani yang kitabnya Dalailul I'jaz
wa asasul balaghah. Ada lagi Ibnul Mu'taz, kitabnya Al-Badi, terus Asy-Syakaki dalam kitabnya Al-Miftah. Nah, itu nama-nama tadi yang disebutkan itu nama-nama yang menjadi khilaf siapa sih yang mengembangkan ilmu balaghah itu. Nah, terus ghayatun minal balaghah. Apa sih tujuan dari balaghah itu? Tujuan kita mempelajari ilmu balaghah itu apa? Nah, tujuannya yaitu ta'diyatul ma'na al-jamil wadihan, adalah menampilkan sebuah makna yang indah, wadihan yang jelas, bi'ibaratin dengan ungkapan-ungkapan sahihatin yang sahih, fasihatin serta fasih. Nah, tujuan dari ilmu balaghah yaitu menampilkan sebuah makna yang indah. Jadi ketika misal kita mampu memahami secara benar ilmu balaghah, kita akan menyingkap keindahan apa yang terletak di dalam Al-Quran, hadis, syair-syair, kayak gitu. Tujuan itu menyingkap, menampilkan keindahan yang terdapat di dalam Al-Quran, al-hadis. Anasirul balaghah. Apa sih unsur balaghah itu? Yaitu lafadz dan makna. Lafadz dan makna saja. Nah, kemudian al-hadaf min dirasatil balaghah. Tujuan kita mempelajari ilmu balaghah ya kayak tadi. Jadi, yang perlu kita niatkan dalam mempelajari ilmu balaghah itu apa? Ya bagaimana kita bisa menangkap pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan itu biar kita itu bisa menangkap apa yang pesan-pesan di dalam Al-Quran itu. Kita bisa menangkap. Kemudian juga kita bisa menangkap nilai-nilai sastra yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Itu. Nah, tujuan lain kita mempelajari ilmu balaghah, pertama tadi tujuan itu agar kita bisa menangkap dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran, Al-Hadis, dan syair-syair jahili, terus yang lainnya. Nah, tujuan lain juga yaitu seperti halnya tujuan lainnya berarti kita bisa dapat menulis dengan indah, bisa merangkai kata-kata yang simpel tapi menarik. Itu merupakan tujuan berikut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembagian ilmu balaghah. Nah, jadi pembagian ilmu balaghah yang kita akan pelajari pertemuan berikutnya yaitu mengenai ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Nah, pembahasan ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi itu dijelaskan semua di dalam balaghah ini, yang mana kita insya Allah akan membaca kitab Jawharul Ma'un. Kurang lebihnya segitu ya. Kalau misal dikoreksi mangga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.